Ya, Om Swastiastu, kita ketemu lagi di pelajaran prakarya sesi 2 yang jadi pertemuan kedua. Jadi kemarin kita sudah belajar lewat tampilan video ya, video animasi, jadi mungkin tanpa suara. Kita tinggal menyaksikan. Nah, untuk hari ini kita belajar mungkin sedikit lewat pesan di PowerPoint dengan isi pesan suara ya. Nah, jadi pertemuan kemarin Bapak sudah memberikan materi sedikit tentang beberapa KD yang akan kita pelajari selama satu semester. Nah, juga Bapak kemarin sudah memberikan penjelasan terkait dengan pengertian dari pasar lokal ya. Nah, di sini untuk pertemuan kedua, Bapak akan sampaikan mungkin apa sih sebenarnya pasar lokal itu ya. Jadi pasar lokal itu pasar yang terbatas di lingkungan atau daerah yang sama dengan tempat produksi. Jadi di lingkungan atau daerah yang sama. Jadi tempat produksinya itu berada di wilayah tersebut gitu maksudnya. Di kebutuhan pasar lokal dapat diketahui dengan melakukan pengamatan terhadap pasar sasaran. Nah, apa itu pasar sasaran? Pasar sasaran adalah kelompok pasar yang ditargetkan untuk membeli suatu produk. Nah, jadi terus pasar sasaran yang berbeda memiliki kebutuhan dan keinginan, selera dan daya beli yang berbeda pula. Kebutuhan dan keinginan dari suatu daerah bisa berbeda dengan daerah lainnya. Kebutuhan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, kegiatan masyarakat, kebiasaan, atau budaya. Jadi selain kebutuhan pasar sasaran juga memiliki keinginan. Keinginan untuk memiliki produk pada umumnya muncul dari gaya hidup dan selera. Nah, jadi sesuai dengan tugas yang Bapak kemarin kasih terkait dengan untuk mengetahui kemampuan awal kalian pada materi kerajinan, ini sudah menjawab lumayan bagus jawaban dari kalian. Jadi yang pertama itu apa bedanya antara kebutuhan seorang penjahit dengan siswa, terus ada nggak perbedaan topi, tas atau sepatu seorang kakek dengan siswa, mungkin itu ya. Nah, yang terakhir itu ada nggak produk lokal yang sangat dibutuhkan ya, disesuaikan dengan lingkungan. Nah, itu jadi itu mungkin beberapa mungkin perlu dijelaskan lagi. Jadi terkait produk apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang sangat dibutuhkan, yang disesuaikan dengan lingkungan masing-masing. Jadi itu yang perlu kalian mendapat perhatian sehingga kita nanti bisa belajar tentang materi prakarya ini tentang kerajinan produk lokal. Nah, apa yang diperlukan? Produk kerajinan apa yang diperlukan oleh masyarakat? Misalnya di Karangasem mungkin secara umum atau di Serayu secara khusus. Jadi itu. Nah, untuk selanjutnya jadi coba kalian pikirkan sekarang. Amatilah lingkungan kamu. Jadi mungkin di sekitar lingkungan kamu ada adat, kebiasaan, kegiatan dan lain. Nah, ada nggak kebutuhan apa saja yang dapat dipenuhi oleh produk kerajinan? Jadi menurut kamu di lingkungan kamu misalnya itu kan berbagai macam kebutuhan itu, banyak ada kebutuhan. Nah, yang sekarang yang ingin ditanyakan di sini itu adalah kebutuhan apa saja yang dapat dipenuhi oleh produk kerajinan. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, jadi cobalah buat sesuai contoh yang ada di buku paket. Jadi kerjakan lembar kerja LK2 halaman 9. Nah, untuk selanjutnya ini Bapak sampaikan tentang materi di perencanaan usaha itu ada ide dan peluang usaha, mungkin bisa dibaca nanti ini. Apa itu ide? Jadi bisa dibaca nanti. Lanjut tentang ide kewirausahaan itu jadi bisa dibaca untuk menambah wawasan kalian. Untuk munculnya sebuah peluang itu muncul itu karena ini ada masalah, ada kebutuhan, ada keinginan, dan karena
diciptakan. Nah, selanjutnya itulah sumber daya. Ini sumber daya yang digunakan. Jadi sumber daya itu merupakan unsur-unsur dalam lingkungan hidup yang memiliki suatu nilai potensi atau manfaat dalam kehidupan. Nah, sumber daya pada umumnya ada sumber daya manusia, sumber daya alam. Sumber daya bisa berupa fisik, juga bisa berupa non fisik. Ada juga yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui, juga dapat diperbaharui. Nah, dalam kegiatan kewirausahaan ada 6 sumber daya yang terkenal dengan istilah 6M diantaranya. Elemen manusia, sumber daya manusia, jadi salah satu faktor produksi. Ya, jadi itu manusia memegang peran penting dalam kegiatan kewirausahaan. Karena manusia merupakan unsur manajemen yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, yang kedua itu money, itu uang. Jadi money itu salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Jadi, uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Jadi besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Jadi seperti itu. Oleh karena itu, uang merupakan unsur yang penting untuk mencapai tujuan perusahaan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Nah, selanjutnya yang ketiga itu material. Jadi material itu fisik, itu bahan ya. Jadi bahan-bahan yang digunakan untuk kegiatan produksi itu ada bahan mentah, setengah jadi ya. Jadi itu di setiap manajer perusahaan untuk memperoleh bahan mentah dengan harga paling murah dengan menggunakan cara pengolahan murah dan proses pengolahan seefisien mungkin. Nah, yang selanjutnya adalah mesin. Nah, ini mesin teknologi ya. Jadi mesin memiliki peran penting dalam proses produksi. Jadi setelah revolusi industri, banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin. Jadi perkembangan teknologi yang besar menyebabkan penggunaan mesin semakin meningkat. Jadi banyaknya mesin baru yang ditemukan oleh para ahli memungkinkan peningkatan produksi sangat tinggi. Jadi dalam hal ini produktivitas, kemampuan hasil produksi itu bisa lebih banyak. Nah, yang kelima itu metode. Jadi metode itulah cara. Jadi metode sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan efektif dan efisien. Jadi metode kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi baik menyangkut proses produksi maupun administrasi. Jadi tidak bisa begitu saja, melainkan memerlukan waktu yang lama. Jadi metode itu sesuai dengan cara, bagaimana cara proses produksi itu dilaksanakan. Nah, yang M yang keenam adalah market pasar. Jadi, jika barang yang diproduksi tidak laku, proses produksi barang akan berhenti. Nah, oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebabkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Jadi agar pasar dapat dikuasai, kualitas barang harus sesuai dengan selera konsumen dan harga terjangkau oleh daya beli konsumen. Jadi dalam hal ini bahwasanya pasar itu merupakan tempat akhir. Jadi ketika produk barang itu sudah jadi, nah kemana kita akan jual? Jadi itu ya. Jadi itu sudah barang itu adalah di pasar atau yang disebut dengan market. Nah, untuk selanjutnya itulah materi administrasi dan pemasaran ya. Jadi silakan bisa dibaca di sini terkait materi tersebut. Selanjutnya adalah komponen perencanaan usaha. Jadi bisa kalian lihat dan dibaca juga ya. Ini juga jadi mungkin bagian dari komponen perencanaan usaha. Jadi ini juga bagian dari komponen perencanaan usaha dan kompetitif.
dan perencanaan usaha yang terakhir itulah keuangan. Nah, jadi mungkin itu jadi beberapa materi ya. Jadi di KD 3.1 tentang perencanaan usaha kerajinan berdasarkan kebutuhan dan keinginan pasar lokal. Jadi, terima kasih atas perhatiannya untuk kegiatan di rumah. Jadi lewat slide yang kedua tadi, silakan kerjakan di rumah. Terima kasih.